Oke, selamat sore sahabat Marguna Wirawan, para pecinta tanaman porang. Di video kali ini saya akan membagikan cara membedakan porang Amorphophallus mulleri dengan tanaman sejenisnya ya. Nah, jadi di sini saya sudah siapkan ada beberapa jenis yang mirip dengan porang ya. Jadi di sini harus kita bedakan. Jadi kenapa harus kita membedakan? Karena porang yang dibudidaya di sini adalah porang Amorphophallus mulleri ya. Jadi itu adalah porang yang dibudidaya. Mungkin untuk porang ini penyebutan setiap daerah itu mungkin beda-beda ya teman-teman ya. Nah, jadi perlu juga kita membedakan porang dengan tanaman sejenis lainnya. Nah, jadi di depan saya ini udah saya siapkan ada beberapa tanaman. Jadi untuk teman-teman perhatikan dulu dan tebak ya, mana yang porang, mana yang iles, mana yang suweg, dan mana yang walur. Nah, jadi setelah itu baru saya akan bahas ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk yang pertama ini ya, kita lihat dulu dari daun ya, dari daun. Mungkin teman-teman nantinya akan bisa membedakan yang mana suweg, yang mana iles, yang mana porang, dan yang mana walur ya. Nah, jadi kamera saya turunkan, kita melihat dari batang dulu. Nah, jadi untuk teman-teman apa sudah melihat ya dan bisa menebak mana porang, mana suweg, mana walur, dan mana iles-iles. Nah, jadi sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa ya tekan tombol subscribe di bawah ini, support terus channel Marguna Wirawan agar bisa berkembang dan memberikan konten-konten pertanian dan perkebunan yang bermanfaat untuk teman-teman para pecinta tanaman porang. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Nah, jadi untuk teman-teman yang sudah mengetahui ya tanaman mana yang porang, mana walur, mana suweg, dan mana iles-iles. Nah, jadi di sini saya akan bahas dulu ya teman-teman ya. Jadi untuk yang pertama adalah walur ya. Nah, jadi untuk yang pertama adalah walur. Ini adalah walur ya. Jadi ini adalah walur. Kita lihat batangnya kasar, sudah berduri ya teman-teman ya. Kalau kita melihat dari batang ya. Kemudian kita ke atas terus dia tetap berduri, sampai ke cabang pun tetap berduri. Nah, jadi untuk daun walur seperti ini ya teman-teman ya. Ini opal, kemudian tipis, warna hijau tua ya. Kemudian di percabangan tidak ada bubel ataupun buah ya, bisa dilihat ya. Nah, jadi dari daun walur seperti ini ya, warna hijau tua, bentuk daun bulat, dan ujungnya itu runcing ya, bulat ataupun opal, ujungnya runcing ya. Nah, jadi seperti ini. Kemudian yang di batangnya seperti ini ya. Ini berduri ya, kasar berduri. Nah, adapun beberapa varian dari walur ya teman-teman ya. Kalau yang ini warnanya hijau tua hampir kehitaman ya. Mungkin ada yang hijau, coraknya juga sama. Kemudian ada yang putih, coraknya pun juga sama. Ada yang warnanya keunguan, coraknya juga sama, dan batangnya juga sama ya, kasar berduri ya, kasar berduri. Untuk daun juga sama. Nah, jadi untuk kali ini kita lihat diumbi dulu ya, diumbi dulu. Jadi ini belum saya bongkar agar teman-teman tahu ya seperti apa itu walur. Kalau kita lihat dia tuh masih hidup di lahan ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini ya. Ini dilihat dari batang ya. Kalau dilihat dari batang dia tuh sudah berduri ya. Untuk daunnya juga akan kelihatan ya. Nah, seperti ini dia opal, agak kebulatan, ujungnya runcing, warna hijau tua ya. Setiap cabang tidak ada bubel atau katak ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini saya akan bongkar umbinya ya, bongkar umbinya agar teman-teman tahu
Meskipun ini videonya lama, tapi teman-teman itu yakin kalau ini benar-benar walur, dan agar tahu bagaimana sih caranya membedakan walur dengan tanaman sejenisnya ya. Nah, jadi di sini untuk umbi walur ya, umbi walur, ini walurnya. Jadi untuk umbi walur seperti ini ya teman-teman ya, seperti ini. Dan proses pembentukan umbinya seperti ini ya. Ini umbi baru, kemudian yang di bawah ini adalah umbi lama ya, umbi lama. Jadi umbi barunya itu udah nampak kemerahan ya. Ini adalah warnanya kuning kemerahan ya. Ini adalah walur. Proses pembentukan umbinya dia tuh sudah membentuk umbi baru karena belum habis menyerap umbi lama ya. Jadi proses pembentukan umbinya seperti ini, dia tuh membesarkan umbi baru, perlahan menyerap umbi lama ya. Nah, jadi ini akan saya belah ya. Ini real walur ya, saya akan potong. Nah, untuk walur itu berkembang biak dari umbi dan bunga ya, karena umbi ini juga ada bintil-bintil bakalan tunas ya. Jadi biar teman-teman tahu umbi baru dan umbi lama ya, saya akan potong ya. Nah, kemudian umbi lama. Nah, kalau yang umbi lama dia tuh warnanya kekuningan ya. Ini merah kekuningan ya teman-teman ya. Kekuningan, ini berserat ya, berserat, ini warnanya agak kekuningan. Kemudian yang ini kuning kemerahan ya, kuning kemerahan ya. Jadi umbi walur seperti ini ya teman-teman ya, seperti ini ya, biar teman-teman tahu untuk membedakan di umbi jika tidak memiliki tunas ya. Kemudian yang kedua ya, nah yang kedua bisa diperhatikan, coraknya bisa diperhatikan. Ini adalah iles-iles ya, iles-iles. Jadi daunnya seperti ini, memanjang opal, ujung runcing ya. Warnanya hijau muda ini ya, hijau muda. Terkadang ada yang hijau tua, kemudian terkadang ada yang daunnya lebar ya teman-teman ya. Setiap percabangan daun ya, percabangan daun tidak ada kata atau bulbel ya. Jadi untuk batang kalau kita rabah dia halus ya, halus. Cuman coraknya dia seperti ini ya teman-teman ya, coraknya seperti ini, dan dia tidak memiliki bulbel ataupun kata ya, seperti ini. Karena ini banyak juga variannya ya, ada yang hijau gelap ya, itu garis vertikal memanjang ada. Kemudian warnanya ini keunguan ya, keunguan hijau, ini agak kehitaman juga. Kemudian ini sudah saya siapkan juga ada yang putih ya teman-teman ya, ada yang putih ya. Nah ini yang putih, coraknya yang kehitaman ya. Mungkin ada coraknya yang kehijauan juga putih, itu adalah iles-iles ya. Kita dilihat dari batang. Nah umbinya iles seperti ini ya. Ini sudah umbi baru ya teman-teman ya, sudah umbi baru, udah kelihatan dia umbinya putih mulus ya. Nah jadi inilah iles-iles ya. Nah untuk iles-iles juga proses pembentukan umbi sama ya, pembentukan umbi baru perlahan menyerap nutrisi umbi lama ya. Jadi kita akan potong. Ini ada bintil-bintilnya juga ya, bintil-bintil tunas. Iles-iles berkembang biak dengan bunga ya, dengan bunga dan umbi ya. Nah jadi kita akan potong. Nah dia sudah kelihatan ya, putihnya ini putih mulus ya, putih mulus, ini mirip bengkuang ya teman-teman ya, putih mulus. Bisa dilihat ya, inilah umbi dari iles-iles ya. Iles-iles varian apapun corak batangnya itu umbinya tetap sama ya, umbinya tetap sama. Yang membedakan hanyalah corak batang saja ya, dan warna batang ya teman-teman ya. Untuk umbi
tetap sama ya. Nah, yang ketiga adalah ini ya. Kalau kita lihat dari batang kasar ya, kasar, cuma tidak sekasar walor ya teman-teman ya. Ini adalah suwag ya, suwag. Jadi coraknya seperti ini ya, bisa dilihat. Karena varian suwag juga ada yang kehitaman ya, kehitaman, dan coraknya juga putih ya. Nah, jadi bawahnya seperti ini udah agak kemerahan, kehitaman ya. Jadi untuk daun bisa dilihat. Nah, untuk daun seperti ini ya. Untuk daunnya dia tuh opal, ujung runcing ya, warnanya hijau tua ya. Ini daun hampir mirip dengan walor ya teman-teman ya, hampir mirip dengan walor ya. Setiap percabangan daun tidak ada bubil ya ataupun katak ya. Ini adalah suwag ya. Kalau kita pegang dia itu agak kasar ya, agak kasar, tapi tidak sekasar walor ya. Ini adalah suwag. Kalau suwag ini umbinya itu bisa langsung dikonsumsi ya, dengan cara dikukus ya teman-teman ya. Suwag ya, suwag. Untuk yang suwag seperti ini ya, suwag. Nah, kemudian umbinya itu ada bintil-bintil ya. Ini bintil-bintil calon tunas baru ya. Dan suwag ini berkembang biak dengan bunga dan umbi ya teman-teman ya, bunga dan umbi. Jadi proses pembentukan umbinya juga sama ya seperti walor, membentuk umbi baru dan perlahan menyerap umbi lama ya. Jadi kita akan potong ya. Dan ini umbinya sudah mulai membusuk ya. Nah, jadi umbinya seperti ini ya. Ini putih ya, putih berserat. Ini mirip umbi talas ya teman-teman ya. Putih berserat, ini mirip umbi talas ya. Itu adalah umbi suwag ya, umbi suwag ya, bisa dilihat. Ini suwag ya, suwag. Nah, umbinya seperti ini ya. Porang. Jadi porang ini adalah Amorphophallus molleri ya. Ini adalah porang yang lagi dibudidaya ya teman-teman ya. Ini porang juga, sebelahnya ini porang ya, bisa dilihat. Yang hitam juga porang, bisa dilihat. Ini adalah porang. Kalau kita raba ya, raba itu batangnya halus ya, sudah mirip ilas-ilas, cuman dia tuh ada coraknya ini memanjang ya, garis vertikal memanjang ya teman-teman ya. Kemudian untuk daun ya, lebar, opal lebar, ujungnya runcing warna, ada yang hijau tua dan ada yang hijau muda ya. Nah, setiap percabangan daun ada bubil ya seperti ini ya. Ini karena masih kecil jadi dia tuh sudah kelihatan, tetap kelihatan ya. Nah, jadi seperti ini. Mungkin kita ke sebelah lagi. Kalau dia kuncup sudah kelihatan ya, ini ada garis memanjang ya, memanjang, vertikal memanjang. Kemudian kita lihat yang hitam ya, yang hitam ini corak hampir mirip iles ya, cuma di sini ada yang vertikal memanjang ya. Untuk daun itu tetap sama ya teman-teman ya, untuk daun itu tetap sama. Kemudian bubil sudah nampak juga ya, katak ya. Jadi itulah yang membedakan kalau kita melihat dari batang dan melihat dari daun, mana ilas-ilas, mana walor, mana suwag ya, dan mana porang. Jadi kita lihat ya. Nah, seperti ini ya. Jadi itulah perbedaannya ya. Jadi untuk varian porang itu banyak ya, untuk variannya banyak. Kita lihat aja dari daun tetap sama, dari umbi juga tetap sama, meskipun corak batang berbeda ya teman-teman ya. Oke, saya akan gali umbinya untuk membedakan di umbi. Porang hitam dan umbinya ini ya. Tapi yang untuk ini kenapa saya tidak bongkar ya, karena umbi lama itu sudah
kecil ya, mengkerut dan hampir gembos karena ini sudah memunculkan katak. Itu sama ya untuk semua porang. Jadi ini saya umbi dari bekas bunga ya, bekas bunga, jadi ini akan saya potong. Kalau umbi porang seperti ini ya, dari luar udah nampak kuning keorenan ya teman-teman ya. Nah, untuk pembentukan umbi dia tuh berbeda dengan yang 3 jenis tanaman lainnya ya. Nah, untuk umbi kita akan potong. Nah, warnanya ini adalah kuning keorenan ya teman-teman ya. Kuning keorenan itu adalah porang ya, porang. Kemudian umbi ini tidak memiliki bintil-bintil tunas ya. Porang ini berkembang biak dengan biji bunga ya, biji bunga, katak. Nah, jadi perkembangbiakannya seperti itu ya teman-teman ya. Ini kita lihat dari umbi ya, kita lihat dari umbi. Nah, jadi agar teman-teman lebih jelas untuk membedakan, karena porang yang dibudidaya di sini adalah porang Amorphophallus molleri ya, itu yang dibudidaya ya teman-teman ya. Jadi untuk bunga ya, untuk bunga, jadi kita lihat kalau untuk bunga iles-iles dan porang dia tuh lebih tinggi ya teman-teman ya, batangnya itu, batang bunga lebih tinggi. Kemudian batangnya juga tetap sama ya, tetap sama seperti batang tunas ya. Kemudian untuk walor dan suwak, ya itu hampir mirip bunga bangkai ya, tapi ini bau bunganya emang benar-benar kayak bangkai juga ya. Dan dia itu pendek ya, pendek, batangnya juga tetap sama, cuman dia tuh pendek, bunganya itu lebih besar ya antara suwak dan walor. Kemudian kalau kita sering menemukan dimanapun tumbuhnya suwak, itu lebih rentan tumbuh walor ya. Jadi dia tuh selalu berdampingan antara suwak dengan walor ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau untuk ilas-ilas dengan porang, dia tuh juga hidup selalu berdampingan ya. Biasanya di mana tumbuh ilas-ilas ataupun porang, itu mereka akan selalu ada ya teman-teman ya. Nah, jadi begitulah cara kita membedakan mulai dari daun, dari batang, dan dari umbi ya. Yang paling menjolok di sini adalah untuk porang ya. Jadi hanya poranglah yang memiliki persimpangan cabang itu ada bubelnya ya, ada bubel ataupun katak. Meskipun dia masih muda, sudah kelihatan ya, ini kataknya masih kecil, karena katak itu juga akan ada prosesnya untuk pembesaran ya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat dari daunnya seperti inilah porang yang kita budidayakan. Meskipun dia tuh coraknya itu berbeda ya, dari daun juga akan kelihatan. Kemudian ada kataknya ya. Nah, jadi sekian dulu ya video dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman para pecinta tanaman porang, untuk membedakan mana porang, mana ilas, mana walor, dan mana suwak. Semoga dimengerti. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Selamat sore.